Halo semuanya, selamat datang pada video mata kuliah algoritma dan programming. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai looping lanjutan dari video yang kemarin. Pada video kali ini kita akan lebih spesifik membahas tentang for loop. Nah, kapan kita akan menggunakan for loop? For loop digunakan saat jumlah iterasinya kita ketahui. Contoh, jika kita ingin mengulang sebanyak 5 kali. Nah, 5 ini tersebut adalah angka fix, tidak berubah. Tapi jika kita tidak tahu kapan jumlah iterasi ini akan berhenti, maka kita menggunakan looping yang sudah kita bahas pada video lalu, yaitu while atau do while. Untuk menggunakan for loop, maka sintaksnya adalah seperti berikut ini. For, lalu di dalam kurungnya disertakan inisial. Inisial ini berupa variabel biasanya. Jangan lupa titik koma, lalu condition, saat berhentinya. Condition ini merupakan saat berhenti. Selanjutnya titik koma, lalu increment atau decrement untuk menentukan jumlah perputaran dari loop ini. Increment atau decrement ini digunakan untuk jumlah penambahan inisial hingga mencapai kondisi. Berikut merupakan contoh loop. Jika kita ingin menampilkan angka 0 hingga 9, atau kita ingin looping sebanyak 10 kali yang sudah fix angkanya, maka kita dapat menggunakan sintaks seperti berikut ini. For INTI, yaitu kita inisialisasi variabel baru dengan nilai 0, titik koma, I kurang dari 10, yaitu batasnya, batas loopingnya, titik koma, lalu I plus plus. Jadi setiap looping I akan ditambah 1 untuk looping terus hingga 10. Dan seperti contoh berikut ini, maka setiap looping, maka I akan ditampilkan. Nah, di bagian kanan teman-teman dapat melihat bahwa setiap loop I-nya bertambah 1, mulai dari 0, 1, 2, hingga 9. Nah, berhenti di 9 karena di sini I kurang dari 10. Kalau I sama dengan 10, maka dia tidak memenuhi for tersebut, maka dia berhenti looping. Selanjutnya kita akan membahas tentang nested loop menggunakan for. Sudah dibahas di video sebelumnya, nested loop adalah loop yang berada di dalam loop. Nested looping menggunakan for, teman-teman dapat menggunakan seperti ini, for, lalu condition di dalamnya ada for lagi, dan condition di dalamnya ada for dan condition. Selanjutnya misalnya di dalamnya ada proses. Jadi ini contoh sederhananya. Kita juga dapat menggabungkan antara for dan while ataupun do while. Untuk nested loop menggunakan for, ada contoh berikut ini. Misal kita memiliki kode program seperti berikut. For I 0, I kurang dari 3, I plus plus. Lalu di dalamnya ada for lagi, yaitu nested loop lagi, yaitu kita inisiasi I tejer J sama dengan 0, lalu J kurang dari 2, lalu J plus plus. Nah, dari for ini akan dihasilkan 6 kali looping. Dari mana kita tahu? Kita dapat melihat di sini ada I kurang dari 3, lalu J kurang dari 2. Kita dapat mengkalikannya jadi 3 kali 2 jadi 6. Terdapat 6 kali looping dengan hasil sebagai berikut ini. Looping pertama, nah pada bagian kanan teman-teman dapat memperhatikan bahwa looping pertama I sama dengan 0, lalu J sama dengan 0, setelah itu ditampilkan south I dan J 0, 0. Looping selanjutnya adalah yang dijalankan adalah bagian J terlebih dahulu yang di dalam, yaitu I tetap 0 dan J berubah jadi 1, lalu ditampilkan. Setelah itu J akan looping kembali dan menjadi 2. Nah, tapi 2 kan tidak memenuhi J kurang dari 2. Oleh sebab itu berhenti dari looping dan kembali ke looping I. Nah, setelah itu I akan bertambah menjadi 1, kemudian lanjut lagi ke for J. Di sini J akan memulai lagi mulai dari 0 karena terdapat inisialisasi baru, karena yang sebelumnya sudah hilang. Itu merupakan prinsip sebuah variabel ya, teman-teman mungkin sudah diajari pada kelas ataupun video-video sebelumnya bahwa suatu variabel hanya hidup dalam
kurung yang ada di dalamnya. Nah, pada kasus ini J kembali menjadi 0 dan masuk ke sistem out.println ditampilkan 1 dan 0. Selanjutnya looping lagi di dalam J sampai menjadi I sama dengan 1, J dengan 1. Kemudian cek kembali apakah J kurang dari 2. Jika iya, maka ditampilkan. Lalu setelah itu naik lagi J plus 1 jadi 2. Nah, tapi pada kedua ini tidak memenuhi J kurang dari 2 sehingga selesai looping itu. Selanjutnya kembali ke for I menjadi 2 dan J kembali jadi 0. Lalu di out lagi I dan J-nya, lalu J-nya looping lagi menjadi 2, lalu J looping lagi menjadi 1 seperti berikut ini. Jadi ditampilkan I 2 dan J 1. Oke, tadi sudah dijelaskan untuk proses loopingannya. Sekarang kalau teman-teman perhatikan bahwa pada contoh berikut ini, maka untuk teman-teman akan dihasilkan berapa for. Tadi sudah dibahas mengenai nested loop. Nah, saat teman-teman melihat kode program Hello World ini, maka teman-teman dapat mengetahui berapa jumlah Hello World yang akan tampil di layar, yaitu 15. Tahu dari mana? Kita dapat melihat bahwa for I ini batasnya 3 dan for J batasnya 5. Berarti 3 kali 5, 15. Nah, bagaimana dengan contoh seperti berikut ini? Kalau teman-teman perhatikan, loopingnya ada 6 kali. 3 kali 2. Tapi hello world yang muncul ada berapa? Kalau teman-teman perhatikan, hello world ini muncul atau diketikkan di luar for J, sehingga looping pada for J tidak akan berpengaruhi hello world. Hello world yang akan muncul adalah 3 jumlahnya, karena tidak akan memperhatikan J. Nah, sekarang merupakan kombinasi dari for dan do. Nah, kalau teman-teman perhatikan di sini, jumlah looping yang terjadi adalah yang pertama 1 kali. Nah, selanjutnya kita akan mencoba membuat seperti gambar berikut ini ya. Jadi ada plus sejumlah 5 ke kanan dan 5 ke bawah. Nah, bagaimana cara membuatnya? Seperti berikut ini. Jadi kita buat dulu for I kurang dari 5 dan for J kurang dari 5. Di dalamnya kita beri plus dan jangan lupa printnya tidak pakai ln supaya dia mencetak ke kanan terlebih dahulu. Setelah keluar dari for J akan menemukan print ln yang berguna untuk melakukan enter sehingga pindah ke baris bawahnya. Lalu looping lagi 5 kali untuk mencetak ke kanan dan akhirnya ada seperti ini. Kalau teman-teman perhatikan bahwa for J itu akan mencetak ke kanan dan for I berusaha mencetak kolomnya ke bawah. Oke, itu mungkin sekian presentasi dari saya. Materi for loop ini, terima kasih.